Teori tentang terbentuknya negara. 1. Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat. Teori ini beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. 2. Teori ketuhanan. Negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan. Raja dan pemimpin-pemimpin negara hanya bertanggung jawab pada Tuhan dan tidak pada siapapun. 3. Teori kekuatan. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah. 4. Teori organis. Hakikat dan asal mula negara adalah suatu konsep biologis yang melukiskan negara dengan istilah-istilah ilmu alam. 5. Teori historis. Teori ini menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. 6. Teori kedaulatan hukum. Miono 2010 menyatakan semua kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum. 7. Teori hukum alam. Negara terjadi karena kehendak alam yang merupakan lembaga alamiah yang diperlukan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Tujuan negara. Tujuan negara merupakan suatu harapan atau cita-cita yang akan dicapai oleh negara. Menurut A. Ubaidillah dan Abdul Razak 2008, negara mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut. A. Memperluas kekuasaan. B. Menyelenggarakan ketertiban hukum. C. Mencapai kesejahteraan umum. Teori-teori tujuan negara. 1. Teori kekuasaan. Penggunaan kekuasaan yang sebesar-besarnya itu bertujuan luhur, yakni kebebasan, kehormatan, dan kesejahteraan seluruh bangsa. 2. Teori perdamaian dunia. Perdamaian dunia akan terwujud apabila semua negara merdeka meleburkan diri dalam satu imperium di bawah kepemimpinan seorang penguasa tertinggi. 3. Teori jaminan atas hak dan kebebasan manusia. Tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara, serta aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Fungsi negara. Fungsi negara merupakan upaya atau kegiatan negara untuk mengubah harapan itu menjadi kenyataan. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai organisasi kekuasaan yang dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Minimal, setiap negara harus melaksanakan fungsi antara lain. 1. Penertiban. Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya konflik, negara harus melaksanakan penertiban, yaitu menjadi stabilitator. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 3. Pertahanan, yaitu menjaga kemungkinan serangan dari luar. 4. Menegakkan keadilan melalui badan-badan pengadilan. Bentuk negara antara lain: A. Negara konfederasi. Negara konfederasi adalah negara yang terdiri dari persatuan beberapa negara yang berdaulat. B. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, sifatnya tunggal. Hanya ada satu pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. C. Negara serikat atau federal. Negara serikat atau federal adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri dan kemudian negara-negara tersebut mengadakan ikatan kerjasama yang efektif, tetapi masih ingin mempunyai wewenang yang dapat diurus sendiri. Unsur negara. Ada 5 unsur yang harus dipenuhi untuk terbentuknya sebuah negara, yaitu: A. Penghuni atau penduduk atau rakyat. B. Wilayah. C.
kekuasaan tertinggi atau pemerintah yang berdaulat. D. Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain. E. Pengakuan dari negara lain. Sifat negara. Sifat negara antara lain: A. Sifat memaksa, yaitu negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan agar peraturan perundang-undangan ditaati. Dengan demikian, penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarkis dicegah. B. Sifat monopoli, yaitu negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita negara. C. Mencakup semua, yakni semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.